Kalau sebagai fans kecewa lah ya, karena harapan besar masih kita harapkan dari Kevin. Karena memang usianya masih 28 tahun, di mana di saat ini ganda putra kita lagi turun nih. Kita bukan lagi penguasa ganda putra dunia, bahkan kalah sama India. Kita juga diganggu dengan China. Kita tidak punya pemain yang aman gitu. Kalau dulu ada Dedis, ada Minions, kayaknya oh pasti juara gitu. Sekarang kayaknya berat gitu, nggak semudah dulu gitu. Jadi kalau as a fans, ya saya pasti kecewa ya. Kenapa harus mundur gitu? Meskipun memang kita tahu Gideon sudah terlebih dahulu pensiun. Memang tidak mudah untuk mendapatkan pasangan baru karena mereka juga pernah menjadi pemain nomor satu dunia selama 4 tahun lebih ya. Kayak gitu. Ya, melihat karir beliau selama berkiprah di dunia bulu tangkis nih, seperti apa mungkin kan dia pemegang rekor peringkat satu dunia terlama ya. Betul. Gimana? Mungkin kayaknya susah gitu buat ada yang mencari pengganti seperti dia lagi yang bertahan lama di peringkat satu itu. Kayak Ya, kemarin aja Fajri aja cuma bertahan sebentar terus betul. balik lagi. Karena memang dari sejarah Minions itu paling lama dan paling susah untuk digeser. Kalau setelah era Minions, sepertinya pemain nomor satu dunia nggak bertahan lama, termasuk Fajri ya. Hanya beberapa bulan kemudian harus digeser. Yang menurut saya tuh perbedaan tuh mereka memiliki karakter gitu. Mereka nggak tinggi, tapi mereka memiliki karakter bermain cepat, meledak-ledak, dan menghibur. Itu yang penting kan. Jadi banyak fans dari Minions yang senang kalau mereka main tuh seperti terhibur. Bukan hanya menang, tapi juga bagaimana Kevin suka ngelawak lah ibarat dalam tanda kutip ya. Lucu gitu. Dan mereka berdua emang mendobrak sesuatu kekuatan dunia ketika Cina waktu itu punya ganda putra terkuat dengan dua tower. Mereka ternyata pendek berdua gitu, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Jadi memang beda karakter, dan ini mungkin untuk 10-20 tahun susah untuk mendapatkan karakter seperti ini. Jadi yang bisa saya ingat dari mereka tuh mereka juga dapat Piala Thomas ya tahun 2020. Membuat Indonesia kembali memulangkan Piala Thomas, kemudian cukup lama menjadi pemain ganda nomor satu dunia dan memiliki karakter itu yang penting. Bisa gendong tim Indonesia, tim Thomas atau tim kita ketika bermain beregu. Ya, netizen juga banyak yang menguapkan BL lah istilahnya badminton Ya, lover, banyak yang mengungkapkan kekecewaan, sedih lah maksudnya dengan keputusan ini gitu. Artinya uh, mereka setiap nonton badminton pasti nungguin penampilan Minions nih atau The ya. Daddies gitu kalau misalnya ganda putra gitu ya. Tapi sekarang kayak udah nggak ada yang dinanti lagi, paling Fajri gitu. Ya. Terus Bakri aja udah angin-anginan nih, nggak stabil nih performanya nih. Ini gimana nih mungkin melihat tanggapan daripada PL atau fans-fans yang sedih gitu, kecewa. Wajar sih ya kalau mereka kecewa karena beberapa tahun terakhir ganda putra itu ibaratnya kalau kita ikut turnamen apa pasti gelar ganda putra. Dulu tunggal putri nggak dilihat, ganda putri apalagi. Ya kita punya kekuatan dulu ganda campuran sama ganda putra. Nah saat ini berubah nih. Justru ketika Harry IP sudah tidak menjadi pelatih ganda putra, terus performa ganda putra kita menurun, orang berpikir Dennis yang akan pensiun terlebih dahulu. Ternyata Minion dulu. Jadi Minion Dennis hilang, maksudnya sudah Dennis juga sudah cukup berumur, tidak bisa diandalkan. Nah justru Fajri ini nggak ada pendamping gitu. Wajar sih kalau BL atau badminton lovers pada kecewa ya. Karena mereka masih berharap bahwa ganda putra ini masih bisa diandalkan untuk turnamen-turnamen di BWF maupun di Olimpiade nanti. Karena sekarang hanya punya Fajri loh. Dan Fajri tidak ada yang mendampingi atau membantu. Itu berat, tapi ya kita tetap harus optimis. Jadi mundurnya Minions pasti berpengaruh ya besar pada kepercayaan diri BL melihat Ganda Putra. Tapi saya masih percaya sih Ganda Putra kita akan bangkit. Masih berharap nggak sih berubah keputusan ke depannya, mungkin bisa Kevin bisa comeback lagi atau Oh, mengenai comebacknya Kevin. uh, Kalau pribadi sih masih lah. Masih 28 tahun, masih bisa berprestasi. Coba masalahnya siapakah pasangannya? Ini tidak mudah kan. Dan apakah memang keputusan mundur ini benar-benar mundur ataukah mundur dari pelatnas saja? Mungkin bisa main di klub atau masih berkarir, kita belum tahu. Tapi kalau pribadi ditanya, Bung Tio setuju Kevin mundur nggak? Enggak lah, masih lanjut lah cari pasangan ini karena kita membutuhkan ganda putra yang berpengalaman dan memiliki karakter. ya, ada ini nggak sih adegan atau momen pada saat dia bertanding yang masih diingat gitu, mungkin pada saat ngeledek lawan atau mungkin apa gitu yang unik dari Kevin gitu yang masih membekas pada saat pertandingan apa gitu. Kalau
Gue tuh ingat Kevin tuh kalau dia backhand smash ya. Jadi backhand smash tuh dulu kan Taufik Hidayat yang paling kenceng. Nah sekarang kita punya tuh Kevin gitu. Tapi saat ini mungkin untuk sementara kita nggak bisa lihat backhand smash seperti yang Kevin lakukan. Tipe pemain depan yang sangat cepat dan cekatan banget sih kan, kayak Kevin nih di depan sambaran-sambarannya tuh cepet banget, belum ada lagi Ya, nih ganda putra kayak dia itu. mungkin yang mendekati Fajar ya. Hmm. Yang tapi memang beda sih, beda gaya. Ya, Fajar sama Kevin kan pukulannya aneh ya. Maksudnya tidak seperti pemain badminton biasa, banyak pukulan unik yang memang menyulitkan bagi lawan, apalagi sebagai playmaker di depan. Itu mungkin salah satu yang membedakan dia. Belum ada pemain depan yang seunik, selengkap Kevin. Tapi kita harus hargai keputusan Kevin ya. Mungkin setelah ini dia punya karir lain atau punya kehidupan lain, ya kita harus hargai. Tapi kalau dia comeback, mungkin gue salah satu orang yang setuju. Dan untuk badminton Indonesia.